Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Reni dari kelas B2 dengan NIM 2306021. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara dengan salah satu orang guru di SDN 1 Rancapanggung, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Saya akan sedikit membahas atau bertanya tentang bagaimana psikologi pendidikan di SDN 1 Rancapanggung ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Bunga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Bu Bunga kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Semakin semangat ya Bu ya ngajar di sini. Semangat banget. Kalau boleh saya bertanya, Ibu sekitar berapa tahun Bu ngajar di sini? Sekitar sudah 4 tahun. Sudah 4 tahun. Alhamdulillah sudah cukup berkuasa ya Bu ya? Cukup menguasai ya. Cukup menguasai anak-anak Iya, ya. tapi saya baru menguasai anak kelas 2 saja. Oh iya. Udah menguasai sifat tingkah laku anak-anak di sekolah ini Bu? Iya, insya Allah sudah ya di tahap di fase A mungkin sudah saya kuasai sedikit demi sedikit ya. Tapi pengalaman saya masih kurang sebenarnya Bu. Jadi nggak apa-apa ya. Kita masih butuh banyak belajar ya Bu Iya, ya? emang kalau guru itu kan harus terus belajar ya Bu. Iya. Benar. Oke, Bu Bunga, saya tuh terima kasih loh sebelumnya sudah menyempatkan waktunya untuk saya ingin sedikit menggali atau wawancara dengan Ibu tentang psikologi pendidikan anak. Kalau menurut Ibu, Bu, psikologi pendidikan itu apa sih menurut Ibu? Kalau menurut saya psikologi pendidikan itu ilmu yang dimana kita itu mempelajari tentang sikap anak-anak gitu ya, tentang psikologi mereka, tentang apa ya, bagaimana mereka belajar, bagaimana mereka berpikir gitu ya. Terus juga apalagi untuk di anak kelas 2 ini, psikologi pendidikan di anak usia yang ada di fase A ini gitu ya. Kita itu harus banyak mempelajari tentang perkembangan anak itu sendiri juga. Mereka kan dari sosialnya, dari emosionalnya. Karena anak-anak di kelas 2 ini mungkin rasa manja dan juga masih ya balita pada umumnya. Berarti masih perlu banyak perhatian dari kita ya Bu ya. Kalau kelas 2 itu beda dengan kelas-kelas yang tinggi ya. Nah, tadi berarti saya udah sedikit dapat kesimpulan dari pertanyaan yang pertama tentang psikologi pendidikan anak di kelas 2 itu berarti akan berbeda dengan kelas-kelas yang tinggi kelas tinggi ya Bu Bunga ya. Iya, beda. Memang setiap anak itu memiliki perkembangan yang berbeda dalam segi emosional, dengan dalam segi sosial mereka juga pasti berbeda-beda. Pasti berbeda ya. Oke. Selanjutnya Bu Bunga, saya ingin tahu juga nih, apa sih motivasi belajar? Bagaimana sih Bu Bunga memberikan motivasi belajar kepada siswa kelas 2 ini? Dengan cara apa Bu Bunga biar si anak itu memotivasi mereka itu agar lebih semangat belajar dari sisi psikologinya? Oh, dari psikologi gitu. itu? Iya. Kalau dari saya sendiri, saya pasti menggunakan pendekatan yang lebih menyenangkan untuk anak-anak ya. Oh iya. Terus media juga. Media itu sangat penting sekali Bu dalam memasukkan media dalam pembelajaran itu ya untuk anak-anak. Terus kalau paling sederhananya saya dengan pujian-pujian kecil. Kalau misalnya anak kecil itu memang senang dipuji ya Bu ya. Senang dipuji. Iya, betul. Kalau misalkan mungkin untuk SMP, SMA itu mungkin apa sih gitu ya anak-anak. Tapi kayak kalau anak yang udah kelas tinggi itu apa sih Bu, alay gitu ya bahasanya alay gitu ya. gitu. Terus kalau kita bilang rada itu juga mungkin mereka akan lebih heran gitu. Gini gitu ya. Iya, betul. Tapi di kelas 2 itu sangat penting sekali, seperti anak kelas 2 itu mereka bisa menulis dengan cepat juga, pasti mereka memberitahu Bu kepada kita, Ibu aku nulisnya udah cepet nih. Iya, betul. Iya hebat banget kamu, keren ya gitu. Sekarang betul. kamu benar-benar beda dari yang kemarin gitu. Itu harus sangat butuh diakui untuk mereka itu. Berarti kalau untuk anak kelas 2 itu kita bisa lakukan dengan hal-hal yang sebenarnya kecil juga ya Bu ya. Tapi bikin psikologi mereka tuh bikin meningkat dan semangat belajar gitu ya. Iya benar sekali Ibu. Maka ada anak banyak yang misalnya anaknya pendiam gitu ya Bu ya. Kita harus mengetahui kan kenapa dia diam. Apakah ada yang salah dengan kita atau dia tidak bisa interaksinya kurang sekali dengan anak-anak gitu ya. Saya benar mungkin di keadaan sekarang gitu ya, ada anak yang pendiam sekali. Saya coba mendekati waktu pertama, kedua gitu, masih begitu-begitu saja. Tapi ternyata ketika saya memuji dia, dia mau berbicara kepada saya, dia mau menunjukkan apapun yang menurut dia itu ini istimewa ya di saya. Jadi gitu ya. Mereka lebih berekspresi ya Bu ya, Ibu ya. Iya, jadi mungkin
karena saya memuji, karena saya itu, Iya. oh ibu seperti mengakui saya gitu, Oh, mengakui iya. kemampuan saya yang seperti ini gitu. Iya, betul. Itu sangat penting, Bu. Berarti kita juga sebagai guru tuh harus peka ya Bu ya. Iya. Jadi ke anak itu kita harus responnya sedikit berbeda ke kelas anak di kelas anak kelas 2 itu ya Bu Iya. ya. Oke Bu Bunga, terima kasih. Selanjutnya di sini saya ada pertanyaan yang ketiga Bu Bunga. Ya. Misalkan kita ngambil nih ke peran orang tua nih ya. Ya. Menurut Ibu, pandangan Ibu, seberapa besar sih peran orang tua terhadap perkembangan psikologi anak atau siswa kita? Ada pengaruh besar nggak dari pihak orang tua menurut Ibu gitu? Ada sekali, itu Iya. sangat besar sekali pengaruh orang tua ya Ibu Iya. ya. Seperti ya kalau di kelas 2 itu kan banyak anak yang belum bisa baca Iya, gitu ya, belum iya. bisa menulis. Kalau di sekolah saja kita terus-terus menggambleng di sekolah itu tidak akan cukup, Bu. Iya. Peran orang tua itu sangat banyak di rumah dan ternyata rata-rata anak yang misalkan dia belum bisa membaca, menulisnya kurang, itu karena di rumah tidak dilatih oleh orang tuanya. Mungkin orang tuanya berpikir ya udah sekolah ngapain saya latih karena udah Iya, sekolah gitu. iya, Ternyata iya. itu pikir itu salah, sangat-sangat Sangat salah salah, iya. gitu. Peran orang tua itu sangat penting untuk Iya. anak. Terus dalam psikolog juga saya banyak melihat ya ternyata ketika orang tua mereka berantem depan mereka ataupun mereka tahu bahwa ibu dan ayahnya itu tidak baik-baik saja, anak itu ke sekolah akan membawa sifat buruk mereka. Oh iya. Jadi mereka kadang kalau ke guru itu ada yang bilang, misalnya ada yang bisa curhat, ibu ayah aku gini, ibu aku gini, atau enggak ternyata dia itu pendiam atau tiba-tiba suka nangis, sangat sensitif, teman-temannya ternyata di rumahnya itu ada masalah. Oh, jadi mereka ketika ada masalah di rumah pasti dibawa juga ke sekolah ya Bu ya? Pasti Iya. itu. Berarti tetap orang tua pun tidak bisa lepas tanggung jawab ketika si anak belum bisa baca, ini kenapa nih di sekolah naon wae gitu ya? Ya nggak bisa. Kita juga saya juga sebagai orang tua ya, kita juga berarti tetap berperan aktif untuk anak ketika di rumah gitu ya. Itu tanggung jawab kita sebagai orang tua juga. Iya, tanggung jawab orang tua itu penting sekali, banyak sekali gitu ya, sangat berefek besar banget gitu, besar sekali kepada anak-anak. Oh iya, siap. Selanjutnya Bu Bunga, saya ingin tahu nih, gimana sih di sini kayak mengelola emosi ya perilaku anak? Gimana cara ibu membantu siswa mengelola emosi atau sikap anak? Kadang-kadang si anak teh Bu kadang-kadang gelut ya Bu gitu ya. Terus tiba-tiba ngeganggu temennya, iseng. Nih, ibu nih, ada nggak cara ibu atau trik ibu untuk mengatasi hal-hal seperti itu? Kadang-kadang kan anak kecil mah teu naon nyenggol ka batur gitu ya. Saya tuh suka bingung kalau kayak gitu Bu. Iya, bener banget gitu ya. Kalau dalam mengontrol emosi anak-anak, kadang anak-anak tiba-tiba dia emang emosionalnya tuh emosian banget gitu ya sama temannya gitu. Kesenggol sedikit juga dia bisa ngegurubuk gitu ya Bu ya, istilahnya. Senggol bacok gitu. Senggol bacok gitu ya. Iya. Paling saya kalau misalkan saya itu kayak dipanggil anaknya gitu ya, saya tenangin dulu anaknya, terus saya kadang ngomong dulu nanya dulu, kenapa sih kamu teh kenapa gitu ya? Kenapa emosinya begini? Terus saya juga sering Bu, kalau misalnya dia tidak bisa jawab karena emosi dia tidak bisa jawab, paling dia gitu kan ya, kalau lagi emosi gitu ya, emosi gitu ya. Saya mah suka disibeungetan loh Ibu, suka dicuci muka gitu ya Bu. Oh iya. Astagfirullahaladzim, istighfar dulu, kalau nggak suruh duduk dulu, suruh minum dulu. Nah, minum saja 3 seguk air itu benar-benar berpengaruh sekali kepada yang emosi. Kita suruh minum dulu 3 seguk air, setelah kita tenangkan dengan istighfar, insya Allah. Tuh, teman-teman, ada trik nih dari Bu Bunga. Ketika si anak di sekolah, ibu bapak guru ada yang tiba-tiba ngadat atau tantrum, kita bisa cuci mukanya atau dengan kasih minum dengan 3 tegukan. Alhamdulillah, insya Allah ya. Ya insya Allah. Gitu. Tapi kalau emosi berlebih, Ya. Saya kadang suruh datang ke kantor aja, suruh tiduran di kantor. Karena itu ada juga kan dari Nabi ya kalau tidak salah, kalau emosi kamu berbaring saja. Berbaring, ya betul. Ya. Saya kadang seperti itu kalau memang emosinya sudah tidak bisa tertahankan gitu, tidak terjawab juga gitu. Iya. Alhamdulillah ya Bu ya. Terus alhamdulillah berarti banyak trik yang bisa kita terapkan ke anak ya. Ternyata anak yang emosian juga bisa berubah kalau dia mau didengar. Oh, oke. Kalau misalnya banyak anak yang menurut misalnya saya tahu bangor gitu, saya tahu menang sih gitu. Kita kan sebagai guru tidak boleh mengecam itu gitu ya. Iya. Paling kita harus tahu dulu emang dia tuh kenapa gitu. Ternyata kalau kita dekati anak itu, kita ajak ngobrol, kita kayak pulang sekolah itu kita ngobrol dulu lah gitu sama anak itu ya.
puji-pujian kecil, emangnya puji-pujian kecil terus tanyakan gitu, kamu apa sih yang menyenangkan di hidup kamu gitu, Iya. terus apa sih yang bikin kamu kesel gitu, itu Iya. kenapa sih kamu keselnya seperti itu Iya. gitu. Sampai dia ngeluapin seperti itu, Heeh, ada apa ada gitu ya? apa Iya. gitu. Dan ternyata memang ketika dia didengarkan oleh kita, oleh Iya, guru iya. didengarkan, terus juga dia merasa diakui gitu oleh guru, insya Allah pasti akan berubah gitu kesana-kesananya, Iya, insya Allah lebih baik iya. lagi. Berarti betul ya Bu, kita juga sebagai guru harus peka juga ya Bu. Iya memang Mau Ibu. merespon anak itu dengan cepat, terus dengan aktif, kita juga nggak bisa yang ya udahlah saya cuma nyampein ilmu, ngajar ya sudah cukup, nggak bisa kayak gitu juga Tidak ya Bu ya. bisa Ibu, Iya. ternyata tugas guru itu sangat-sangat berat gitu ya Iya, kalau betul. Nah, memang tugas guru itu bukan hanya mengajar saja, ternyata psikolognya itu penting sekali. Makanya Oh, gimana iya. kita kan sebagai guru SD kita belajar psikolog pendidikan kan? Iya, psikologi Memang pendidikan. emang itu penting sekali Bu untuk memahami anak-anak, dan ternyata kita mengajar di SD itu cukup dengan tidak cukup dengan kita mengajar saja, kita pintar ilmu gitu ya. Tidak cukup dengan seperti itu, ternyata kita juga harus bisa memahami bagaimana anak itu, bagaimana anak-anak gitu. Iya, bagaimana sikap anak, Sikap cara anak. anak bersikap, kita Iya. juga harus bisa mengenali itu ya. Iya. Jadi kita tuh juga bisa jadi guru kelas, guru matematika, guru ini, jadi kita jadi psikolog juga ya Bu ya. Iya, Oh, iya betul. benar-benar. Jadi benar jadi guru SD itu semua elemen kita kuasai ya Bu. Iya, semua elemen kita avatar. Di avatar. Ya udah, alhamdulillah terima kasih sebelumnya kepada Bu Bunga. Iya. Semoga apa yang tadi sudah kita komunikasikan, kita obrolkan, saya berkomunikasi dengan Bu Bunga ini, saya alhamdulillah mendapatkan banyak pelajaran yang bisa saya serap, dan mudah-mudahan bisa saya contoh dan implementasikan ketika suatu hari nanti saya menjadi guru. Sebelumnya Bu Bunga, saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk saya, umumnya untuk semua, dan mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.